Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram ya. Insyaallah pada pagi hari ini kita masih akan melanjutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan babul Jum'ah, yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala mu'allif hadzal kitab Bulughul Maram al-Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Ila an qala anis Sa'ib bin Yazid radhiyallahu taala anhu anna Muawiyah qala lah. Dari Sa'ib bin Yazid, mudah-mudahan Allah ridha kepadanya, sesungguhnya Muawiyah qala lahu, berkata Muawiyah lahu kepada Sa'ib bin Yazid. Sa'ib bin Yazid ini termasuk salah satu sahabat yang diberkahi umurnya karena diberi umur yang panjang, dan beliau ini mendapatkan berkah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga diceritakan bahwa Sa'ib bin Yazid sering bertabarruk dengan air wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sisa air wuduk Nabi itu senantiasa diambil oleh Sa'ib bin Yazid ini. Kata Sa'ib bin Yazid, sesungguhnya Sayyidina Muawiyah pernah berkata kepada Sa'ib bin Yazid, "Idza shallaital jum'ata fala tasilha bi shalatin." Ketika kamu melaksanakan sholat Jumat, fala tasilha, maka janganlah kamu menyambung sholat Jumat tersebut bisolatin, dengan sholat yang lain, maksudnya dengan sholat sunnah. Hatta tatakallam, sampai kamu berbicara, au takhrujah, atau kamu keluar. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaruna bidzalik, Rasulullah memerintahkan kepada kami bidzalikah, dengan itu, yakni untuk tidak menyambung antara pelaksanaan sholat Jumat dengan sunnah ba'diyah Jumatnya. Alla nusilah, bahwa kami tidak menyambung sholatan, satu sholat fardhu, bisolatin, dengan sholat sunnah, hatta natakallama aw nakhrujah, sampai kami berbicara, aw nakhrujah, atau kami keluar dari tempat sholat maksudnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini terdapat anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah melaksanakan sholat Jumat, biasanya setelah sholat Jumat itu ada sholat sunnahnya, namanya sholat sunnah ba'diyah Jumat. Maka anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sudah melaksanakan sholat Jumat dan ingin melaksanakan sholat ba'diyah Jumat, jangan pelaksanaan antara keduanya ini dilaksanakan secara sambung. Artinya
misalnya kita sholat Jumat di tempat ini, Pak. Kemudian assalamualaikum, langsung berdiri untuk mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Nah, ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana saran dari Rasulullah? Kalau kita selesai mengerjakan sholat Jumat, kemudian kita ingin mengerjakan sunnah ba'diyah Jumat, maka usahakan, kata Rasulullah, pisah dengan cara kita bercakap-cakap terlebih dahulu, berbincang-bincang terlebih dahulu. Maksudnya berbincang-bincang itu berkata perkataan yang menandakan bahwa sholat fardu sudah selesai. Bisa dengan berbicara dengan temannya, atau kata ulama bisa juga dengan berzikir, yang zikirnya itu ajnabi. Maksudnya zikir yang tidak berkaitan dengan sholat. Kalau seandainya itu dikerjakan di dalam sholat, bisa membatalkan sholatnya. Artinya ketika kita melaksanakan sholat fardu itu kan ada sudah zikir-zikir khusus dari Nabi. Jadi usahakan istighfar dulu, astagfirullah misalnya, atau sampai selesai dengan subhanallah dengan 33, kemudian alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33 misalnya. Baru setelah itu boleh kita melaksanakan sholat sunnahnya. Disamakan dengan sholat Jum'ah dengan ba'diyahnya ini, tata caranya adalah sholat-sholat yang lain. Misalnya sholat zuhur sudah selesai, kita ingin melaksanakan sholat sunnah ba'diyah zuhur, maka usahakan jangan langsung dikerjakan, tapi dipisah dengan pembicaraan yang menandakan bahwa sholat fardunya sudah selesai. Begitu juga sholat-sholat fardu yang lain yang mempunyai sunnah ba'diyahnya, rawatib. Kenapa demikian? Supaya orang tidak menganggap bahwa sholat sunnah itu merupakan sholat fardu. Jadi seandainya sholat zuhur 4 rakaat, kalau seandainya itu disambung dengan ba'diyahnya 2 rakaat, orang awam jangan sampai berpikir bahwa sholat zuhur jumlahnya 6. Karena apa? Karena tidak ada pemisahnya tadi. Maka usahakan ada pemisah. Pemisahnya itu salah satunya adalah pembicaraan. Pembicaraan ini oleh ulama dipahami salah satunya dengan zikir-zikir, ya, yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan sholat. Atau kalau tidak dipisah dengan berbicara, berkalam-kalam, au takhrujah, atau kita keluar dari mana? Maksudnya nisbahnya itu di dalam masjid, maka keluar dari masjid. Artinya dikerjakan di rumah. Karena memang sholat sunnah ini anjurannya lebih utama dikerjakan di rumah. Kalau semisalnya nutut dan bisa kita mengerjakannya. Jadi misalnya masih nutut mengerjakan sholat sunnah rawatib qobliyah di rumah, ya kerjakan di rumah. Atau sholat sunnah ba'diyah kita yakin bisa mengerjakan di rumah, maka kerjakan di rumah. Itu lebih utama. Namun di antara kita ini kadang-kadang Pak, kalau sudah pulang dari masjid, niatnya mau mengerjakan di rumah, kalau nyampe rumah banyak saja kesibukan itu. Perlu ini dan sebagainya, sehingga ya sholat sunnahnya kadang-kadang tidak terlaksana. Maka kalau misalnya khawatir bisa terjadi demikian, maka tidak apa-apa kita mengerjakannya di masjid. Atau takhruja ini dipahami oleh ulama berpindah tempat. Nah, ini anjurannya berpindah tempat. Jadi selain bercakap-cakap tadi, berkalam-kalam, dianjurkan juga untuk berpindah tempat. Misalnya kita sholat fardunya di sini, ya, kemudian kita ingin melaksanakan sholat sunnah ba'diyah, maka boleh kita berpindah, meskipun di dalam masjid.
Kalau tadi kan anjurannya di rumah ya sholat sunnah, meskipun di dalam masjid, pindah ke kanan, pindah ke kiri, pindah kemanapun. Tapi upayakan kalau kita mengerjakan sholat sunnah, baik qobliyah, ba'diyah atau apapun, usahakan memakai sutroh Pak. Jangan sholat di tempat sembarangan. Maksudnya sholat di tengah-tengah seperti ini tidak ada sutrohnya. Ya, kasihan, jangan memberatkan jemaah yang lain. Maka kita itu bisa menggunakan sutroh ke samping boleh ya, atau kalau nisbahnya itu ada tiang, itu tiang itu jadikan di depan kita, atau tembok misalnya di belakang itu, tembok itu yang ada di depan kita. Jangan kemudian kita berdiri di depan tiangnya itu, kemudian di depannya tidak ada sutroh, tidak ada pembatasnya. Pahalanya itu lebih besar ketika kita menggunakan sutroh. Dulu di bab sutroh sudah pernah kita jelaskan. Nisbahnya kita bawa tas misalnya, tas kita itu letakkan di depan kita seperti ini, letakkan di depan ini, jangan letakkan di belakang. Selain nanti berbahaya dicuri orang misalnya, maka kita letakkan di belakang, di depan kita. Nisbahnya orang yang memakai sutroh dan tasnya ditaruh di depan itu nisbahnya orang yang sholat sendirian. Kalau makmum, sutrohnya makmum itu adalah depannya imam. Tidak usah makmum itu membuat sutroh sendiri. Bukan, sutroh itu bisa berlaku bagi imam. Nisbahnya imam itu misalnya tidak ada pembatas seperti ini. Kalau ini kan sudah ada sutrohnya, tidak usah lagi ada sutroh di depannya, karena ini sudah tidak mungkin ada orang lewat di depan ini, karena sudah ada pembatasnya. Nisbahnya kita sholat sendirian, misalnya sholat qoblah subuh tadi, jadi sholatnya jangan di pinggir pintu situ Pak ya. Kalau ada orang lewat, sampean tidak memakai sutroh, bukan salahnya orang yang lewat, itu salahnya orang yang sholat yang tidak memakai sutroh. Orang tidak boleh lewat di depannya orang sholat itu kalau yang sholat memakai sutroh. Yang dilarang melewat di dalam sutroh itu, bukan di luar sutrohnya. Nah itu juga perlu dipahami. Baru ketika orang lewat di dalam sutroh itu, kita menghalangi demikian boleh. Kalau kita tidak memakai sutroh, tidak usah menghalangi, karena kita tidak melakukan yang seharusnya kita lakukan. Nisbahnya misalnya sutrohnya itu orang, tidak masalah. Ketika kita melaksanakan sholat Jumat misalnya, kita sudah berzikir, masih ada orang depan kita, jadikan orang itu sebagai sutroh, tidak masalah. Orang depan kita itu sebagai sutroh, tidak masalah. Kalau misalnya orangnya itu bangkit, artinya pulang, kemudian ada sampingnya itu orang lagi, geser, tidak apa-apa ketika sholat. Berniat menjadikan orang tersebut sebagai sutrohnya, misalnya seperti itu Pak. Jadi kalau kita sholat sunnah, upayakan memakai sutroh. Di sini sholat, di sini sholat, di sini sholat, tidak ada sutrohnya. Nanti orang yang mau lewat itu kadang-kadang takut itu, padahal dia mesti terburu-buru. Maka kalau ada tiang, nisbahnya tiang itu jadikan di depan kita ya, karena itu menandakan Pak, antara orang yang paham tentang fikih sholat atau tidak. Berarti kalau dia berada di belakang, menjadikan tiang di belakangnya, kemudian di depannya tidak pakai sutroh, tandanya dia belum pernah belajar tentang masalah sutroh di dalam sholat. Seperti ini boleh dijadikan sutroh misalnya. Yang penting ada sesuatu yang kita letakkan di depan kita itu yang menandakan bahwa itu kita jadikan sutroh. Jadi boleh kita misalnya sholat fardhu sudah selesai, dianjurkan berpindah. Kenapa berpindah tempat di sini? Supaya kata ulama hikmahnya lebih banyak tempat yang akan menjadi saksi bagi kita nanti di akhirat bahwa kita telah melaksanakan sujud di tempat ini, di tempat itu dan lain sebagainya. Itu hikmahnya. Makanya Rasulullah SAW ketika ingin mendatangi masjid,
pulang perginya itu berbeda. Masyhur riwayat ini ya. Jadi kalau misalnya rumahnya di sana, ada 2 jalan pintas di sini, pulangnya berangkatnya lewat pinggir kanan, pulangnya lewat pinggir kiri, Pak. Itu tafaulan berharap supaya makhluk-makhluk yang di jalan itu nanti di hari kiamat bisa menjadi saksi bahwa saya telah melakukan perjalanan menuju masjid, pulang perginya itu disaksikan oleh makhluk-makhluk itu. Nah, itu salah satu hikmah kata ulama kenapa kita dianjurkan berpindah, supaya lebih banyak makhluk-makhluk hidup yang menjadi saksi tentang kebaikan yang kita lakukan. Itu hikmahnya pindah tadinya. Pindah baik di masjid atau ke rumah. Ini sebenarnya berbicara tadi, pemisahnya adalah pembicaraan itu untuk memisah antara yang fardhu dengan yang sunnah, supaya orang awam, orang yang belum belajar misalnya tentang ilmu agama, tentang rakaat sholat zuhur misalnya, supaya tidak mengira bahwa sholat zuhur itu jumlahnya 6 atau 8 ya. Bahwa sholat zuhur itu jumlahnya 4 yang ditandai dengan selesainya sholat dengan salam tadi. Ini hadis yang pertama yang berkaitan dengan adab ketika kita ingin melakukan sholat fardhu dan sholat sunnah. Wa bihi ilaihi qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man igtasala thumma atal jum'atah fa shalla ma qaddara lah thumma ansata hatta yafrughal imam min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah al-ukhra wa fadlu salasati ayyam, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man igtasalah, barang siapa yang mandi maksudnya mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat itu hukumnya sunnah. Mandi di hari Jumat. Bagi siapa yang sunnah? Itu bagi orang yang ingin menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Baik laki-laki maupun perempuan yang ingin menghadiri sholat Jumat itu dianjurkan untuk mandi. Hukumnya menurut jumhur ulama itu sunnah. Tapi ada juga ulama yang menyatakan itu wajib, karena memang di dalam hadisnya disebutkan ghuslu yaumil jum'ati wajibun ala kulli muhtalim, bahwa mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang baligh. Wajib bagi orang yang baligh ini dipahami bahwa mandinya wajib. Nah, tapi nanti ada hadis lain Pak yang menyatakan bahwa mandi di hari Jumat itu tidak wajib. Itu hukumnya sunnah. Di awal-awal Islam memang itu pernah wajib, karena orang dulu Pak jarang mandi Pak. Berhari-hari tidak mandi. Kalau tidak mandi ketika mau Jumatan itu bisa mengganggu jemaah yang lain. Maka menurut jumhur ulama hukumnya sunnah mandi di hari Jumat, yakni bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan. Dari kapan waktu mandinya itu? Kesunnahan mandi di hari Jumat ini dari mulai terbitnya fajar shadiq, yakni terbitnya fajar shadiq itu maksudnya masuknya waktu sholat subuh. Sholat subuh sudah terbit, sholat subuh sudah tiba di hari Jumat, maka kesunnahannya itu mulai dari situ. Sampai kapan sunnahnya ini berlaku? Sampai khotib naik mimbar. Itu kesunnahannya mandi di hari Jumat bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Niatnya nawaitul ghuslah li huduril jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi karena ingin menghadiri salat Jumat, sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini niatnya bagi orang yang ingin mandi di hari Jumat.
Kalau mandi biasa tanpa niat, ya tidak mendapatkan pahala. Ini keistimewaannya hari Jumat. Bagaimana kalau orang yang tidak hadir ke hari Jumat, pelaksanaan Jumat? Misalnya ibu-ibu kebanyakan tidak hadir ke hari Jumat, apakah masih mendapatkan kesunahan mandi di hari Jumat? Maka boleh. Yakni mandinya tersebut li ta'dimi yaumil Jum'ah. Beda tadi ya. Kalau yang pertama tadi mandinya li huduril Jum'ah, kalau yang kedua ini mandinya adalah li ta'dimi yaumil Jum'ah. Mandi karena mengagungkan hari Jumat. Nah, kalau mandi karena mengagungkan hari Jumat, waktunya itu dari mulai malam Jumat. Ini hari Kamis, misalnya hari Kamis sudah terbenam matahari, masuk malam Jumat, dari situ sudah sunnah mandi. Sampai kapan waktu akhirnya? Sampai waktu maghrib malam Sabtunya. Itu kalau mandinya di ta'dimi yaumil Jum'ah. Kalau mandinya karena mengagungkan hari Jumat. Ini terlalu dekat Pak ya. Dan ini juga hukumnya sunnah dan berlaku bagi siapapun. Tidak hanya yang ingin hadir ke pelaksanaan sholat Jumat, tapi bagi ibu-ibu dan bagi siapa saja yang udzur tidak bisa hadir pelaksanaan Jumat, maka boleh mandinya ini. Mulai malam Jumatnya sampai hari Jumat berakhir. Nawaitul ghusla li ta'dimi yaumil Jum'ah. Saya niat mandi karena mengagungkan hari Jumat. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang mandi di hari Jumat, jadi maksudnya mandi karena ingin menghadiri sholat Jumat di dalam hadis ini ya. Di dalam hadis ini yang disebutkan mandinya, mandi karena ingin menghadiri pelaksanaan sholat Jumat. Summa atal Jumatah, kemudian ketika dia mandi, jadi kalau niatnya itu di huduril Jum'ah, kapan waktunya? Dari masuknya waktu sholat subuh sampai khatib naik mimbar. Nisbahnya kita nanti masih mau ke pasar, masih mau ke sawah, maka setelah dari sawah misalnya baru mandi sunnah sholat Jumat ini. Summa atal Jum'ata, kemudian dia berangkat dari rumahnya itu ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Fasalla ma qaddaralah, maka dia melaksanakan sholat semampunya. Maksudnya apa? Ketika dia sudah mandi dari rumah, nyampai di masjid, dia sholat semampunya. Sholat apa itu maksudnya? Sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Bebas sholat sunnah apa saja. Nisbahnya kita berangkat dari rumah dari mulai pagi, misalnya dari mulai subuh tadi, ketika awal subuh sudah mandi, kemudian sholat subuh di masjid, kemudian sampai terbit matahari, sampai masuk waktu duha, dia sholat sunnah duha, sampai nanti misalnya sholat Jumat dia tidak keluar, dia melaksanakan sholat semampunya. Sholat duha sudah dilakukan. Kalau sudah selesai sholat duha, dia mengerjakan sholat sunnah berapapun, tidak terbatas ya. Atau misalnya nisbahnya dia datangnya jam 11 baru mandi, kemudian berangkat Jumat, setelah datang ke masjid sholat 2 rakaat, tidak masalah. Sholat sunnahnya ini tidak dibatasi rakaatnya. Kalau kita datang ke masjid Pak, misalnya hari ini duhurnya jam setengah 12 ya, jam 11.20 kalau tidak salah kemarin. Kemudian kita datang jam 11, datang ke masjid, sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau tadi belum sholat duha tidak masalah. Kalau misalnya kita sudah sholat duha tadi, ingin sholat apa? Sholat sunnah mutlak, tidak masalah. Jadi kalau sholat duha itu
dari masuknya sholat duha pertama di sini, kalau ada waktu duha masuk kan gitu Pak ya, sampai kapan? Sampai masuk waktu zuhur, sampai waktu istiwa, itu waktu sholat duha. Waktu istiwa itu sebentar sebelum zuhur Pak. Waktu istiwa itu kurang lebih 5 detik, jadi sebentar sekali waktu istiwa. Di situ tidak boleh mengerjakan sholat sunnah mutlak. Nisbahnya di hari Jumat bebas itu, karena sangat sebentar waktunya. Jadi kalau misalnya kita datang ke masjid jam 10 Pak, usahakan sholat sunnah. Misalnya sholat duha, ya sholat duha. Sholat duha boleh 8 rakaat, boleh 2 rakaat maksimal, ada yang mengatakan 12 rakaat. Setelah itu ingin sholat lagi, silahkan sholat sunnah mutlak. Kalau sholat sunat mutlak ini tidak ada batasan rakaatnya, yang penting tidak dilakukan di waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat. Jadi syaratnya itu pertama mandi di hari Jumat, kemudian yang kedua adalah sholat di masjid itu sesuai dengan kemampuannya. Setelah sholat, summa ansotah hatta yafrughal imam, kemudian dia diam di dalam masjid sampai selesai imam min khutbatihi, dari khutbahnya. Jadi ketika sudah sampai di masjid, dia ketika imam khutbah, dia tidak berbicara dengan orang, dia tidak melakukan main HP-nya dan lain sebagainya. Karena kalau itu dilakukan, nanti keutamaannya akan hilang Pak. Ketika dia sudah ikut khutbahnya imam, summa yusolli ma'ah, kemudian dia melaksanakan sholat Jumat bersama imam. Maka kalau 5 ini dilakukan, pertama mandi di hari Jumat, 4 ya, mandi di hari Jumat, kemudian sholat di masjid ketika dia sudah mendatangi sholat Jumat, kemudian dia diam ketika imam sedang berkhutbah, kemudian dia sholat bersama imam, yakni nisbahnya adalah sholat Jumat, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni bagi orang itu di antaranya dan di antara Jumat yang lain. Jadi dia akan diampuni dalam 1 minggu itu, sampai 1 minggu ke depan maksudnya, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Wa fadlu salasati ayyam, dan ditambah 3 hari lagi. Kalau 1 minggu itu jumlahnya 7 hari, ditambah 3 berarti 10 hari. Jadi kata Rasulullah, akan diampuni dosa-dosanya orang tersebut. Tapi syaratnya tadi kata ulama Pak, yang 4 tadi harus dilakukan. Mandi, sholat sunnah di masjid, diam ketika imam khutbah, kemudian sholat berjamaah Jumat bersama imam. Maka ini yang akan menyebabkan orang itu diampuni dosanya. Ini sebagai penjelasan daripada hadis yang biasa kita dengar, bahwa sholat Jumat antara sholat Jumat yang lain dapat menghapus dosa-dosa kita. Bukan hanya menghadiri sholat Jumat ternyata Pak, tapi didahului oleh persyaratan-persyaratan, yakni persyaratan mandi tadi ya, persyaratan sholat sunnah tadi ya, kemudian tidak berbincang-bincang dan tidak melakukan sesuatu yang melalaikan ketika khatib sedang khutbah, baru kemudian dia sholat. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Tapi yang diampuni dosa-dosa di sini kata ulama, dosa-dosa kecil Pak, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar semisal berzina, minum khamr, melawan kepada orang tua, itu termasuk dosa besar itu. Maka itu tidak termasuk kategori yang diampuni oleh Allah dengan sebab Jumat ke Jumat ini. Tapi yang dimaksudkan itu dosa-dosa kecil. Kalau misalnya dosanya terkait dengan hakul adami, yakni kita punya salah kepada orang lain, tidak bisa juga diampuni dengan ini. Kenapa? Karena kalau kita punya dosa kepada orang, kita harus minta maaf kepada orang. Nisbahnya kita misalnya mengambil uangnya orang misalnya, maka baru diampuni dosanya kalau kita kembalikan uangnya itu. Kalau tidak dikembalikan, tidak bisa meskipun minta ampun kepada Allah.
Jadi karena berkaitan dengan hakul adami, kita harus minta maaf kepada orang itu. Kalau ada hak yang diambil, maka harus diberikan. Nah, ini hadis yang menjelaskan tentang keutamaan di hari Jumat itu. Salah satunya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang yang melaksanakan sholat Jumat dengan persyaratan-persyaratan tadi ya. Jadi ini hadis menunjukkan kepada kita ya, terutama bagi bapak-bapak ya, karena memang bapak-bapak yang biasa hadir ke masjid di sekitar kita. Nisbahnya seorang perempuan ya bisa juga hadir ke Jumat. Yang penting di masjid itu sudah disediakan terkait dengan fasilitas untuk perempuan. Tapi di masjid-masjid kita masih belum itu. Wa bihi ilaihi qalah wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakara yaumal jum'ati, Rasulullah menyebutkan, bercerita tentang hari Jumat. Faqala, maka Rasulullah menyebut dalam ceritanya tersebut, fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun. Di dalam cerita tersebut Rasulullah menjelaskan bahwa ada satu waktu di hari Jumat itu, la yuwafiquha, yang tidak menjumpainya, abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, atau yang tidak mencocokinya, abdun muslimun, seorang hamba yang muslim, wa huwa qaimun, dan hamba tersebut dia sedang berdiri, yusolli, untuk melaksanakan salat, yas'alullah azza wa jalla, kemudian orang tersebut, hamba tersebut minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyyah, kecuali Allah akan memberikan apa yang diminta oleh hamba tersebut. Wa asyara biyadihi, dan Rasulullah menunjuk biyadihi, dengan tangannya, yuqalliluha, tentang singkatnya waktu tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dan disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayatnya Imam Muslim, wa hiya sa'atun khafifah, dia waktu yang mustajab tersebut sa'atun khafifah, sangat sebentar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab. Ada waktu di mana ketika kita berdoa, doa kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini disebutkan bahwa kata Rasulullah, dalam hari Jumat itu ada satu waktu yang apabila seseorang dia meminta kepada Allah, pasti permintaannya itu dikabulkan oleh Allah. Dan Rasulullah menunjukkan bahwa waktu tersebut sangat sebentar, jadi menjadi rahasia, Pak. Tapi di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kapan waktu yang singkat di hari Jumat yang mustajab itu. Nah, disebutkan di dalam hadis yang lain, wa fi hadisi an Abi Burdah wa bihi ilaihi qala an Abi Burdah an abihi radhiyallahu taala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata bapaknya Abi Burdah, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Rasulullah bersabda, hiya ma baina ay yajlisal imam ila an tuqdas shalah. Waktu mustajab di hari Jumat yang kata Rasulullah sebentar itu adalah waktu di antara duduknya imam sampai selesainya solat, yakni sampai selesainya solat Jumat. Jadi kata Rasulullah berdasarkan hadis ini, waktu mustajab yang sebentar itu adalah ketika imam duduk di antara dua khutbah. yakni imam khutbah pertama kan biasanya duduk. Nah, disitulah waktu yang mustajab.
Sampai kapan? Kalau di hadis ini disebutkan sampai selesai sholat Jumatnya. Berarti nisbahnya dari mulai khutbah, dari mulai duduk itu sampai selesai khutbah, sampai selesai sholat. Maka ketika imam duduk di antara dua khutbah, kita dianjurkan untuk berdoa. Ketika imam mulai khutbah, dianjurkan tidak berzikir apapun, apalagi berbicara. Tapi imam itu kan dia berdoa, Pak. Berdoa imam itu di khutbah yang kedua kan, Allahumma firlil muslimin dan lain sebagainya. Silakan imam memperbanyak doanya. Nah, itu juga termasuk kategori waktu yang mustajab. Makmum jamaah itu mengaminkan. Nisbahnya lagi kita bisa berdoa ketika di dalam sholat Jumatnya. Di dalam sholat Jumatnya itu kan ada bacaan doa-doa. Nah, kalau kita meresapi doa-doa itu, maka kita masuk kategori waktu mustajab. Jadi di dalam doa, di dalam sholat Jumat. Selain waktu itu, di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, wa fi hadis Abdullah bin Salam inda Ibnu Majah wa Jabir inda Abi Daud wa Nasa'i annaha baina salatil asri wa ghurubisy syamsi. Waktu mustajab di hari Jumat itu adalah di antara sholat asar sampai terbenamnya matahari, yakni masuknya terbenamnya matahari sampai masuknya waktu maghrib. Itu waktu mustajabah. Jadi kalau dulu orang-orang salaf itu, orang-orang soleh di antara ulama-ulama kita, kalau waktu di antara asar dan maghrib di hari Jumat tidak mau beraktivitas apapun, Pak. Dia betul-betul ingin menggunakan waktu itu untuk berdoa, karena dia ingin berharap bahwa disitulah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ikhtulifa fiha ala aktsar min 40 qaulan amlaituha fi syarh al-Bukhari. Kata Imam Ibnu Hajar tentang kapan waktu mustajab di hari Jumat ini memang khilaf ulama. Artinya tentang waktu yang sebentar di hari Jumat ini, kata Imam Ibnu Hajar, ulama khilaf kapan waktu tepatnya itu kapan. Apakah di antara ketika imam duduk di antara khutbah sampai selesai sholat, atau ketika sholat asar dan sholat maghrib. Bahkan Imam Ibnu Hajar itu menjelaskan ada kurang lebih 42 pendapat ulama. Pendapat pertama mengatakan bahwa waktu mustajab ini sudah tidak ada. Ada yang mengatakan demikian, Pak. Kenapa? Karena itu berlaku pada zaman dulu, pada zaman Rasulullah. Tapi jumhur ulama tetap mengatakan bahwa waktu mustajab ini di hari Jumat tetap ada sampai sekarang. Dan ini yang banyak, tetap ada sampai sekarang. Cuman kapan waktunya di hari Jumat itu, malam atau siangnya, memang khilaf ulama. Nah, ulama kemudian memahami kenapa ulama-ulama dan informasi dari Rasulullah juga berbeda-beda tentang kapan waktu mustajab di hari Jumat. Karena itulah menjadi rahasia Allah, supaya apa? Supaya orang bisa menggunakan sepanjang hari Jumat itu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaharri, untuk bersungguh-sungguh mencari waktu mustajab di hari Jumat, mulai daripada terbenamnya matahari di malam Jumat itu sampai terbenamnya matahari yang menunjukkan malam Sabtunya. Allah, Rasulullah dan Allah tidak menentukan kapan pastinya waktu mustajab itu, supaya kita menggunakan sepanjang malam dan sepanjang hari Jumatnya untuk bertaqarrub kepada Allah, tentunya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan rahasia kapan Lailatul Qadar. Tidak dipastikan apakah tanggal 21, 22, 23, 24. Cuman ulama menentukan yang ganjil-ganjil itu pada umumnya. Belum tentu yang digenap tidak ada Lailatul Qadarnya. Cuman ulama memang lebih banyak di ganjilnya. Dan di ganjil itu pun tidak ditentukan apakah tanggal sekian, tanggal sekian. Supaya apa itu?
Ya, itu tadi maksudnya, supaya kita lebih bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keutamaan di malam Lailatul Qadar, nisbahnya di hari Jumat, supaya kita bisa bersungguh-sungguh untuk menggunakan hari Jumat itu sebagai hari untuk beribadah kepada Allah. Karena itu yaumul ibadah, termasuk sayyidul ayyam bagi orang Islam. Bukan hanya karena pelaksanaan salat Jumat, tapi amal-amal ibadah di hari Jumat itu bisa mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak sekalian, salah satu kemuliaan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah diberi waktu oleh Allah, diberi hari oleh Allah, waktu-waktu yang mustajab apabila kita berdoa. Dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak Pak waktu-waktu mustajab itu. Di antara adzan dan iqamah juga waktu mustajab. Makanya kalau di antara adzan dan iqamah Rasulullah meminta agar ada jedanya. Jeda itu digunakan untuk sholat sunnah dan juga berdoa. Jadi misalnya ibu-ibu tidak sholat Jumat, ya tetap bisa mendapatkan kemuliaan waktu mustajab di hari Jumat. Kalau misalnya pendapat yang diambil tadi di antara khutbahnya, duduknya imam di antara dua khutbah sampai sholat, mungkin ibu-ibu tidak kebagian karena yang tidak hadir ke masjid. Tapi ada riwayat yang lain yang menentukan bahwa antara asar dan maghrib, dan itu bebas, tidak mesti harus datang ke masjid, boleh di rumah-rumahnya itu untuk kemudian berdoa. Jadi walhasil bahwa memang tidak ditentukan waktu mustajab di hari Jumat, itu tidak ditentukan, tapi itu termasuk waktu yang sangat mulia. Disebutkan di hadis ini bahwa sekalian wa huwa qaimun yusalli, dianjurkan juga. Dan orang di hari Jumat itu qaimun, dia berdiri untuk melaksanakan sholat. Berarti kalau berdoa yang mustajab di hari Jumat ini harus doanya dilakukan di dalam sholat. Dipahami bukan demikian oleh ulama, tapi yang dimaksudkan wa huwa qaimun yusolli dalam hadis ini adalah intidharus sholah. Orang yang menunggu waktu sholat itu sama dianggap dengan melaksanakan sholat, Pak. Jadi ketika kita misalnya, kalau kita intidharus sholat, antara satu waktu sholat ke sholat yang lain mungkin agak jauh itu, Pak. Sulit bagi kita kalau menunggu zuhur ke asar itu, Pak. Artinya jarang maksudnya di antara kita ya. Tapi kemungkinan besar kita mendapatkan itu hanya maghrib dan isya, kemungkinan. Itu waktunya agak bisa lah. Kalau waktu subuh sampai zuhur itu nggak bekerja nanti itu, Pak ya. Tapi kata Rasulullah, menunggu waktu sholat itu dianggap seperti orang yang sedang sholat. Maka disitulah kita berdoa. Maka bisa dimulai malam Jumat, kita bisa memperbanyak doa. Doa apa saja? Doa urusan akhirat, doa urusan dunia, boleh kita panjatkan dan kita minta kepada Allah. Kalau misalnya ada permasalahan, ya curhatnya itu adalah curhat kepada Allah. Allah tidak akan bosan menerima curhat kita meskipun curhatnya itu diulang-ulang. Salah satunya dengan berdoa ini. Jadi doa berkaitan dengan doa mustajab itu berkaitan dengan waktu. Islam sudah menentukan waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, termasuk sepertiga malam. Kemudian berkaitan dengan tempat. Ada tempat-tempat di mana ketika kita berdoa itu lebih qabul, lebih diterima oleh Allah. Yakni misalnya di Mekah, ya, di Arafah, dan di tempat-tempat yang sudah dipilih oleh Allah. Iya, di masjid-masjid. Jadi berkaitan dengan waktu, faktor tempat itu juga mempengaruhi kita di dalam terkabulnya doa. Dan jangan lupa faktor orang yang berdoa. Faktor orang berdoa itu apa? Kalau orang itu memakan makanan yang haram, maka sulit untuk diterima doanya. Itu faktor berdoa. Faktor orang yang berdoa ya.
Makanya orang-orang tidak pede kadang-kadang berdoa sendiri karena merasa diri berdosa, minta didoakan kepada orang, kepada kiai, kepada ulama dan sebagainya ya. Kemudian yang keempat, faktor sifat doanya. Jadi cara berdoa itu ada mekanismenya Pak, supaya doanya cepat dikabulkan. Selain kita tadi tidak makan makanan yang haram, keadaan kita harus bersih. Kemudian dalam keadaan sholat itu juga lebih, dalam keadaan bersujud itu lebih mustajab maksudnya waktunya. Jadi sifat doa, kemudian dia khusyuk di dalam berdoa itu, jangan lisannya mengucapkan tapi hatinya tidak memaksudkan demikian. Misal mengangkat kedua tangan menghadap kiblat. Nah itu termasuk bagian daripada bagaimana supaya doa-doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian Bapak sekalian apa yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan. Monggo Pak. Satu tentang bacaan Ustaz. Tentang bacaan ketika Jumat atau malam Jumat. Kebanyakan orang membaca Yasin. Sedangkan yang saya pernah jumpai hadis yang di luar itu sunnahnya membaca surat Al-Kahfi. Atau memang ada sebelumnya, tidak tahu kenapa memang ada anjuran untuk membaca surat Yasin. Sudah cukup karena masih. Ya baik, langsung Pak pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sholat ba'da Jumat, karena sesuatu hal, apakah boleh sholat ba'da Jumat dikerjakan di rumah? Itu saja. ya baik. Oh ya, monggo Pak. Iya betul. Tentang yang mendengarkan khotbah daripada khotib untuk di dalam khotbah itu kita harus diam. Tapi terjadi di masjid-masjid kita itu, sehingga tidak berani memperingati orang yang berbicara, terutama anak-anak Ustaz. Bagaimana kiat kita itu? Apakah tugas dari khotib atau makmum jamaah ini? Ya. Ya, terima kasih. Baik. Pertama terkait membaca surat Yasin di malam Jumat. Pertama, membaca surat Yasin ini dianjurkan bukan hanya malam Jumat, tapi di setiap malam kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin. Kenapa? Karena salah satu manfaatnya kalau kita membaca surat Yasin di setiap malam, bukan hanya malam Jumat, maka kita itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya malam Jumat, Pak. Ika timpeng tak macam sekali selain malam Jumat, di malam Jumat bae lah. Tak awan apa maksudnya. Tapi memang dalam hadis itu memang ada suratul Kahfi, memang anjurannya. Kita ada dosa orang baca Yasin malam Jumat. Karena bahkan dianjurkan setiap malam. Karena itu qalbul Quran surat Yasin itu banyak peringatan-peringatan di dalamnya terkait dengan apa yang akan kita alami nanti di akhirat. Itu silahkan dibaca. Jadi membaca surat Yasin misalnya, upayakan kita itu jangan hanya membaca saja, tapi usahakan kenapa dianjurkan baca Yasin, mau kumpulan baca Yasin, mau ini baca Yasin. Itu hikmahnya sebenarnya supaya kita bisa ingat tentang kehidupan akhirat, Pak, salah satunya, dan bisa mengambil ibrah, karena di dalamnya itu ada kisah juga di dalam surat Yasin itu. Cuman kita kan ya biasa, maksudnya baca dianggap biasa. Ada orang yang dulu, Pak, pernah mengundang saya karena mungkin orang kebanyakan baca Yasin dan dia tidak mau baca Yasin. Ustaz, jangan baca Yasin, baca surat yang lain. Ya saya pilihkan surat yang lain, tidak masalah. Minta surat apa, Bu? Surat Tabarok. Ya saya baca surat Tabarok. Karena apa? Sama-sama dari Al-Quran. Boleh.
Cuman kenapa di kita ini kebanyakan Yasin? Ya kalau membaca Yasin itu enggak terlalu lama, Pak. Ayo kita Yasinan. Kalau diajak berkorwan pasti tak ada sehadir itu. Habis dulu. Ayo berkorwan itu. Kangkana cukup du kerai. Jadi ya seperti itu Pak, ya tidak masalah. Silahkan dibaca surat Yasin malam Jumat. Kalau bisa setiap malam. Anjurannya memang setiap malam, supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke kuburan misalnya enggak baca surat Yasin tidak masalah. Yang penting istighfar iya, baca Al-Qur'an iya, dan yang lain sebagainya. Itu saya kira Pak, saya akan menjawab ke yang kedua tadi. Kalau dikerjakan di rumah itu malah yang lebih utama, yang sangat dianjurkan, Pak ya. Dulu pernah kita jelaskan di kesempatan sebelumnya, dianjurkan kalau di masjid ba'diyahnya dianjurkan 4 rakaat. Kalau di rumah dianjurkan 2 rakaat. Boleh, Pak. Bahkan seluruh salat sunnah, ya, seluruh salat sunnah yang tidak dianjurkan secara berjamaah misalnya, ya silakan. Di rumah itu perbanyak melaksanakan salat sunnah. Salat mutlak misalnya. Silakan di rumah. Salat qobliyah, ba'diyah silakan di rumah, Pak. Atau Bapak misalnya tidak sempat mengerjakan pada waktunya, boleh dikodok, Pak. Misalnya ba'diyah Jumat tadi tidak mengerjakan, ya, lupa, atau ba'diyah duhur tidak dikerjakan karena sibuk tidak sempat. Nanti ingat di waktu asar, silahkan dikodok di waktu asar. Insyaallah pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bagaimana tata cara mengerjakan sholat sunnah rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah berikut waktunya, ya. Karena waktu qobliyah duhur misalnya, Pak ya, itu waktunya sepanjang sholat duhur. Jadi meskipun kita sudah mengerjakan sholat fardu duhur, tetap boleh mengerjakan qobla duhur. Artinya kesunahan qobla duhurnya belum hilang selama waktu duhur masih ada. Tapi kalau sholat sunnah ba'diyah itu waktunya ketika kita sudah selesai mengerjakan sholat duhurnya. Jadi tidak boleh dimajukan. Jadi waktunya sholat duhur kurang 5 menit, saya sibuk nanti setelah sholat duhur saya langsung berangkat misalnya, saya majukan ba'da duhurnya ke qobla duhur, enggak boleh. Tapi kalau qobla duhur boleh dikerjakan setelah mengerjakan sholat fardu zuhur. Begitu, Pak ya. Jadi sholat rawatib silahkan dikerjakan di rumah, itu lebih afdol. Artinya memang anjurannya seperti itu. Kemudian tadi oh ya. Jadi memang kita tidak dianjurkan, Pak, meskipun sudah ada orang yang berbicara membuat orang ada orang berbicara, tidak usah kita menegurnya, gitu ya. Tidak usah menegurnya, tapi usahakan takmir itu mengatur. Ya, nisbahnya anak-anak diberi pemahaman. Jangan kemudian dibiarkan terus-menerus di hari Jumat terus seperti itu, Pak. Itu tugasnya takmir kita seperti itu, ya. Jadi misalnya pastikan anak-anak itu ada orang tuanya. Nanti minta tolong kepada orang tuanya, misalnya anak si A, anak si B dan lain sebagainya. Jadi kita sampaikan, khususnya misalnya waktu khutbah jangan berbicara misalnya supaya pahalanya tidak berkurang atau keutamaan Jumatnya tetap ada. Begitu, Pak ya. Nisbahnya khotib tadi misalnya, apakah boleh berbicara selain isi khutbahnya? Boleh saja. Tapi dianjurkan tetap fokus kepada khutbahnya itu. Baik, saya kira demikian Bapak ya. Kalau tidak ada pertanyaan karena sudah selesai ini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, mudah-mudahan kita semua bisa dimudahkan oleh Allah mengamalkan apa yang sudah kita sampaikan tadi. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup terlebih dahulu dan membaca doa kafaratul majlis bersama-sama.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak atas hadirannya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ke akhir